Rasulullah dipipit tapi ada lidahnya sedikit. Disembur seketika itu sembuh seakan-akan belum pernah sakit. Ini Rasulullah yang nyembur, Pak. Nah, jenengan yang nyembur begitu, Pak. Itu beda. Maka disebutkan dalam riwayat itu Ali bin Abi Thalib seakan-akan nggak pernah sakit, sembuh seketika itu. Ya, setelah itu apa? Rasul bersabda, ya Ali, peganglah bendera ini dan majulah. Dan alhamdulillah dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ya kemudian orang-orang Yahudi bisa dikalahkan. Ya, orang-orang Yahudi bisa dikalahkan. Itu perang Khaybar, mohon maafnya itu perang Khaybar. Hanya kepunahan Khaybar dikuasai oleh kaum muslimin sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau klaim orang mencintai Allah, maka semua orang mencintai Allah. Cuma masalahnya bagi kita yang penting Allah itu suka atau tidak pada kita. Nah, dan semua kita berharap bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Kenapa? Rasul sudah mengkabarkan bahwasanya kita itu tidak akan masuk surga dengan amalan kita. Jadi amalnya kita semua itu nggak akan cukup untuk tiket masuk surga, nggak akan cukup. Tapi apa? Orang itu akan masuk surga seandainya dia itu mendapatkan cintanya Allah. Ridhonya Allah itu yang paling penting. Sehingga jangan sampai orang berbangga dengan amalnya, ya. Sampai fase nanti Rasulullah, apakah Anda juga tidak masuk surga dengan amalnya? Termasuk saya. Rasul yang sholatnya seperti itu, yang sedekahnya seperti itu, kebaikannya seperti itu pun kebaikan Rasulullah tidak cukup untuk masuk surga. Dan Nabi bersabda, kecuali orang-orang yang dikasih sayangi Allah Subhanahu. Nah, maka di sini saya akan bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Ya, orang yang dicintai oleh Allah. Ini yang paling penting bagi kita, bukan klaim kita cinta kepada Allah, ya kita cinta, tapi apa? Wujudkan tanda-tanda kecintaan Allah di dalam diri kita. Contoh misalkan adalah firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 31. Dikatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika engkau cinta kepada Allah, ya, jika engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Maka ikutilah saya, yuhibbukumullah. Maka engkau akan dicintai oleh Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, dalam ayat ini Allah berkata, siapa orang yang akan dicintai Allah? Kalau dia itu suka mengikuti Rasul. Di zaman kita, bahwa itu kita sudah masuk dalam zaman akhir. Zaman akhir di mana ulama-ulama di zaman akhir berbeda dengan ulama zaman-zaman awal. Ya, keberkahan ilmunya, keberkahan perjuangannya itu beda dengan orang-orang zaman sekarang. Ya. Orang zaman dulu kadang belajar hadis itu artinya mereka berjalan dari Madinah menuju Mesir. Itu hanya kadang mendapatkan satu hadis, Bapak Ibu sekalian. Kadang perjalanan ditempuh 1 bulan untuk satu hadis. Kita zaman sekarang, Bapak Ibu, itu 1 menit bisa ratusan ribu hadis di HP ya. Betul ya? Ya, perlu satu menit itu ribuan hadis kita bisa dapatkan. Cepatnya luar biasa. Tapi keberkahannya beda. Berkah itu beda. Karena perjuangan di zaman dulu itu tidak semudah di zaman sekarang. Nah, sehingga apa? Di zaman sekarang, Bapak Ibu, kadang kita merasakan begitu banyak perbedaan. Ya, begitu banyak perbedaan. Ya, dalam amalan-amalan, Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh misalkan, ya, kata misalkan, orang dalam berdoa itu macam-macam caranya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang berdoa
dengan membaca Al-Fatihah dulu. Ada yang kemudian bertawasul dulu. Ada yang kemudian langsung Alhamdulillah, kemudian membaca sholawat terus. Ada juga yang kemudian diakhiri dengan Al-Fatihah. Maksudnya ada contoh perbedaan-perbedaan dalam amal-amal keseharian. Dan itu memang masuk dalam wilayah yang sangat mungkin orang berbeda. Maka kalau kita melihat berbagai perbedaan itu, mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang paling mirip dengan Rasul. Itu begitu Bapak Ibu. Yang paling mirip dengan Rasulullah. Kenapa? Karena memang kewajiban kita adalah ikutilah saya, ikutilah Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu dan Allah mengampuni dosa-dosa. Ya. Jadi setiap orang Islam, setiap orang Islam itu kadar keimanannya, kadar keislamannya itu beda-beda. Ada orang yang sudah dekat banget dengan Allah SWT. Ada yang masih proses perjalanan menuju Allah. Ada yang baru mulai kembali kepada Allah. Itu setiap orang beda-beda. Nah, begitu juga orang beramal. Orang beramal tingkat sholat, tingkat kekhusyuannya beda. Ada yang khusyuk sekali, ada yang sedang-sedang saja, ada yang nggak bisa khusyuk, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu tadi sholat subuh di sini misalkan, masih ingat ya imamnya baca surat apa tadi? Alim lah. Oh kadang imamnya Allah Akbar ruku aja, dia itu lupa. Ya, tadi imamnya baca apa? Padahal masih sholat. Bahkan yang paling sering terjadi pas kita di saat sholat, yang tadinya kita lupa naruh barang malah ketemu. Betul ya? Itu ada tingkat kekhusyuan itu beda-beda di situ. Begitu tingkat beragama seorang berbeda-beda, keimanan seorang berbeda-beda, ketakwaan orang itu berbeda-beda. Siapa yang paling bagus? Yang paling mendekati Rasul itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Jika di dalam kita meningkatkan amal ibadah kita, Bapak Ibu, maka semakin mendekatlah kepada amalannya Rasul. Itu yang paling bagus. Ya. Jika dalam ayat ini orang-orang yang betul-betul mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah katakan di sini fattabi'uni, ikutilah Rasul. Kalau kalian mengikuti Rasul, yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan cintanya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian pun diampuni oleh Allah SWT. Jadi kadang kita bertanya, mana yang dilakukan Rasulullah, mana dalil yang jelas dari Rasulullah? Bukan apa? Karena kita ingin mendapatkan cintanya Allah tadi. Ya. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau bisa kita orang beriman, kalau kita mau nyisir rambut pun, kalau bisa dicari dulu Rasul itu kalau nyisir rambut itu seperti apa? Bapak Ibu kalau nyisir rambut sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu? Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau sikat gigi itu pegangnya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Jadi kalau bisa, ini kan saya lihat Bapak Ibu tuh ragu. Bapak itu kelihatan ragu. Kalau sikat gigi pegangnya tangan kanan, tangan kiri. Pakai tangan kiri, Bu. Sikat gigi itu pakai tangan kiri. Karena apa? Karena dia termasuk bersih-bersih. Jadi kalau bersih-bersih pakai tangan kiri. Nah itu contoh saja. Contoh saja, Bapak itu potong kuku itu sebelah kanan dulu atau kiri dulu. Kalau kanan dari ibu jari atau jari kelingking dulu. Kalau kiri itu pakai ibu jari dulu atau kelingking dulu. Itu kalau bisa, Imam saya berkata, kalau bisa kita cari hadisnya dulu. Bagaimana Rasulullah cara memotong kuku? Karena Rasulullah itu setiap Jumat memotong kuku. Pasti ada dalilnya tidak, Bapak? Ada.
Cuman mungkin Bapak Ibu belum. Nah, jadi di saat tadi kita ingin mengikuti Rasul itu biar apa? Biar kita mendapatkan cintanya Rasul. Dan luar biasa lagi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Maka tadi Allah akan mencintai orang-orang yang terus berusaha mengikuti Rasul SAW. Sehingga kita tidak boleh bagusnya, kita tidak boleh meremehkan, itu kan cuma sunnah. Tidak boleh. Karena kita mengamalkan sunnah itu mendatangkan kecintaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang seterusnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam surat Al-Maidah ayat 54 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi ya fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah katakan, wahai orang-orang beriman, jika kalian semuanya murtad, dari agamanya, Allah akan ganti kalian dengan orang-orang yang lebih cinta Allah dan Rasul. Jadi sifat Allah itu salah satunya ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha tidak butuh siapa-siapa. Jadi dalam itu, kalau semua orang beriman murtad, itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaannya Allah. Gak ngaruh sama sekali bagi kita. Jadi kalau semua manusia murtad, itu gak ngaruh sedikit pun bagi Allah. Begitu juga kalau semua manusia bertakwa, itu pun tidak berpengaruh sedikit pun bagi kemuliaannya Allah. Kenapa kamu gak butuh itu? Dan kalau generasi manusia itu gak ada yang mau beriman, gak ada masalah bagi Allah. Allah akan ganti dengan orang-orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Istilahnya Pak, gampang banget Pak. Bagi Allah itu gampang banget. Kalau kita nggak mau ya sudah, Allah ganti saja Pak. Akan diganti generasi-generasi yang lebih baik. Nah Allah katakan di sini, siapa itu generasi yang lebih baik dan itu dicintai oleh Allah, disebutkan dalam ayat pertama, adillatin 'alal mu'minin. Orangnya itu andap asor dengan orang-orang beriman. Ciri-cirinya itu orangnya andap asor. Jadi andap asor itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa? Rendah hati. Nah, jadi rendah hati dengan orang-orang beriman. Kenapa? Azizyatin 'alal kafirin. Dan mereka sangat tegas dengan orang-orang kafir. Jadi kita dalam prinsip agama, kita itu tegas Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh mencela-mencela dalam masalah agama. Kalau dengan orang non-muslim, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Terserah itu urusan agamamu, tidak boleh ikut campur. Karena adalah ini prinsip dalam akidah, prinsip dalam iman. Jadi dalam urusan agama dengan orang-orang non-muslim, mereka tegas. Ya, mereka tegas sekali. Setelah itu apa? Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka orang-orang yang kalau beramal itu bersungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kalau beramal kita wajib bersungguh-sungguh? Kira-kira bagaimana? Kenapa orang beriman kalau beramal itu bersungguh-sungguh? Ya seperti nasihat Rasulullah. Ya, ihtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Banyak amal-amal yang bisa hanya dilakukan di masa muda. Di masa tua kadang kita sudah tidak